Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kita berjumpa di cerita sejarah yang bermanfaat maupun sejarah kesehatan maupun sejarah benda-benda terdahulu. Yang tonton video ini jangan lupa di subscribe, like, share teman-teman supaya kita saling mengetahui informasi sejarah benda yang kita ketahui, yaitu permata merah maupun permata warna hijau. Kalau malam ini teman-teman dilihat, karena ini kita lihat sendiri, ini dia warnanya kayak seperti agak hijau-hijau, tapi dia menyala. Jadi ini teman, dan ini juga permata menyala kalau kita lihat. Jadi kami yang mencerita batu-batu supaya kita saling berbagi tentang ilmu batu. Jadi teman, ini bukan plastik, ini juga bukan plastik ya. Jadi kita lihat sendiri menyala seperti ini teman-teman. Kita lihat. Kita lihat teman-teman, menyala seperti teman-teman, menyala di bawah di dalam air. Teman-teman, kalau diangkat ini juga agak menyala. Ini kita lihat juga, ini juga batu menyala kalau malam, cuma dia tidak terang. Jadi ini cuma ini saja menyala di dalam air. Jadi kita lihat teman-teman batunya. Ini kalau niatnya di atas begini, dia tidak menyala. Ini batu, dia menampung cahaya. Ini yang batu warna hijau. Jadi ini batu teman-teman tidak ditahu fungsinya, karena kalau dia kena air menyala walaupun di luar kaca. Jadi tadi batu itu namanya batu marjan. Ini yang batu dari Kalimantan, dan ada juga batu di sini yang dari Sumatera. Kalau ini asli dari Sulsel teman.
namanya Aki Sulaiman. Kalau ini fosil kelor. Ada peros di sini, peros warna perak. Ini teman-teman kita lihat fosil, dan ada batu di sini, dia mengandung perak. Ini perak seperti urat-urat emas. Kalau ini dia fosil. Jadi itu batu, kalau ini asli dari asli lokal. Kalau ini dia Kalimahaya dari Sumatera. Jadi ada 3 macam di sini. Ada dari Garut, ini namanya bacang. Jadi bukan itu yang batu dari Ternate, namanya dari Pulau Bacang. Ada juga sojol. Ini teman batu yang lokal tapi banyak yang cari. Ada juga batu dari Brasil. Ini teman-teman kita lihat. Teman-teman tidak tahu ini teman apakah dia beli di Indonesia baru ke sana, karena ini teman yang bawa dari sana. Jadi batu seperti ini teman-teman mengandung apa namanya, ada seperti batu sojol itu kita ketahui dulu itu dia selalu dikaitkan dengan tenaga, karena orang yang tidak bisa mengangkat berat, sehingga tapi kalau dia pegang sojol itu dia bisa mengangkat yang berat. Tapi tidak ditahu apakah batu ini mempunyai kekuatan gaib atau tidak. Tapi yang jelasnya batu ini kita meyakini semua ciptaan Allah, tidak ada kaitannya dengan makhluk-makhluk yang kita seperti dikatakan diisi. Tidak ada, karena murni ciptaan Allah seperti kita ini. Jadi batu ini cukup kita ambil sebagai hikmah. Ada hikmah di balik itu, sehingga karena ini batu juga dia bisa kita ketahui batu ini keras. Jadi kenapa kita mengakuinya keras? Karena batu memang selalu dikatakan keras. Jadi tidak boleh kita menjadi manusia berkepala batu, karena kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi batu itu diciptakan sebagai kita kelola yang semaksimal mungkin. Seperti ini jadi permata, ujungnya dulu batu besar, kita mampu menghancurkannya seperti ini jadinya. Seperti ini kita ketahui. Jadi manusia itu sangat kuat karena mampu menghancurkan batu, pecah-pecah batu seperti ini. Mampu juga mengumpulkan batu yang seperti ini. Tapi manusia yang paling bermanfaat itu mampu mengumpulkan bermanfaat sesama manusia, sebagaimana batu juga bermanfaat kepada kita ini. Bermanfaat apa namanya, bermanfaat modelnya sehingga kita sukai. Karena seandainya kita batu ini tidak ada manfaatnya, tidak mungkin kita tidak simpan. Jadi batu itu bermanfaat ke sesama makhluk, karena ini batu juga makhluk ciptaan Allah. Jadi
karena batu itu pernah menjadi kisah yang bahan bakunya neraka itu adalah manusia dengan batu. Jadi sampai batu itu menangis, kami tidak paham, belum hafal ayatnya, tapi ada di dalam Quran itu dijelaskan. Jadi kita harus, apa hikmahnya itu batu, kita harus ambil dari situ supaya kita bisa memaknai penciptaan Allah di muka bumi ini. Dan seperti kita ini diciptakan bermanfaat ke sesama makhluk, walaupun binatang sekaligus, karena itu juga makhluk. Jadi semua, kalau ada manusia tidak bermanfaat, itu diciptakan untuk menguji kita sebagai sesama manusia, karena tidak ada manusia mau jelek dan tidak ada manusia mau merusak sesamanya, kecuali dia dipengaruhi oleh yaitu iblis. Ya, karena iblis itu dia bermakhluk ciptaan Allah juga. Yang setannya ini malaikat, seperti karena setan itu bukan makhluk, dia langsung masuk seperti sifat. Maka setan itu siapapun mempengaruhi orang berbuat jahat atau suka mensolimi saudaranya, saudara muslimnya, itulah ada sifat dari itu rungkam ke situ. Jadi bukan hanya iblis jadi setan, tapi kita sebagai manusia biasa jadi setan. Karena apa? Karena kita tahu salah masih kita kerjakan, dan kita tahu anu salah masih kita perjuangkan. Kita tahu anu salah yang tidak bisa dikembangkan masih kita kembangkan. Kita tahu merugikan orang banyak masih kita kembangkan. Kan ian menjadi, marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat dan berlapang dada menerima perbedaan. Seperti batu-batu ini teman-teman, satu tempat seperti ini tidak pernah berkelahi. Karena apa? Karena dia mengakui dirinya, dia mengaku ciptaan Allah. Jadi kita mengambil contoh, hanya batu yang tidak berdaya seperti ini menurut kita, penglihatan kita, tapi bisa saja semu seperti kecil apapun, kita tidak tahu, tidak berdaya tapi biasa, itu memasuki telinga orang, langsung tuli. Siapa yang kasih tuli kita? Allah, melalui makhluknya tadi. Siapa yang bikin kita stroke? Maka Allah yang membuat kita stroke. Karena apa? Karena dia memberikan ujian kepada kita. Siapa yang bikin kita stres? Allah. Allah membuat kita stres karena kita lupa asal usul kita. Dan itulah, menjadilah manusia yang bermanfaat. Utamanya kita ini semua mempunyai kekurangan dan kehilapan, kesalahan yang kita perlu sadari. Berapa banyak dosa yang sudah dilakukan dan berapa banyak manfaat kepada, berapa banyak bisa kita bermanfaat kepada orang lain. Jangan sampai kita berbuat yang tidak bermanfaat, karena manusia yang paling bermanfaat ini kepada makhluk Allah di muka bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah manusia bermanfaat. Kita sebagai umat Rasulullah jangan hanya mengaku saja, tapi perlu pembuktian berapa banyak manfaat kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mampu menerima perbedaan di antara kita dan mampu
menaklukkan sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita selalu mengingatkan di antara kita tidak perlu mencela di antara kita dan tidak perlu mensolimi di antara kita, tapi perlu kita selalu saling mengingatkan, karena jangan sampai kita selalu membaca surah wal asri tapi saling mengingatkan, tapi ternyata kita selalu membacanya tapi kita biasa tidak mengaplikasikan mengaplikasikan di dalam hidup kita sebagai kehidupan sehari-hari. Jadi kita memang ini manusia selalu salah dan selalu hilaf, tapi Allah Maha Pengampun segala dosa, kecuali dosa syirik. Dosa syirik ini bermacam-macam, tapi kita perlu nanti mengikuti nanti seperti Ustaz Hadi Dayat tentang kajian tentang syirik, itu banyak di YouTube, banyak ustaz yang menjelaskan. Dan yang kita selalu menghargai sebagaimana yang pesan-pesan orang bijak, seorang guru, orang-orang terdahulu, ya itu pesan yang bermanfaat di antara kita. Yang tonton video ini jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman supaya kita selalu saling berbagi. Kami mau berpesan kepada teman-teman yang dimanapun berada, yaitu pesan-pesan di dalam kehidupan kita. Pesan yang pertama, manusia mulia karena akhlak yang dimiliki. Manusia mulia karena akhlak dia miliki, dan manusia tinggi derajatnya karena agamanya dia miliki. Dan manusia cerdas karena kebijakannya mengambil keputusan dan bermanfaat ke sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pesan-pesan kami saya sampaikan, dan ada kekurangan dimaafkan karena kami manusia selalu salah dan kita selalu berbagi ilmu-ilmu batu. Jadi saling mengingatkan di antara kita sebagaimana dijelaskan surah Al-Asri, semua orang rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang itu amal soleh mampu menerima perbedaan, berlapang dada di antara kita menerima perbedaan, karena kalau tidak berlapang dada pasti banyak masalah, dan semua yang diperbuat di muka bumi ini pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan tidak ada ampunan bagi orang-orang yang tidak berlapang dada saling memaafkan di muka bumi ini. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.